Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Sabang Fitri Nisrita. Saya bisa dipanggil Diani. Di sini saya berperan sebagai konselor dalam kasus konseling. Nah, sebelumnya bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya berbicara dengan siapa dan asal dari mana. Baik Bu, perkenalkan nama saya Nabila Asyifa. Saya berasal dari Riau. Uh, Mungkin itu aja Bu. Bisa dipanggil dengan nama siapa? Biasa dipanggil dengan Nabila. Oke, sini supaya kita lebih nyaman dalam melaksanakan proses ini, Nabila bisa panggil saya dengan Ibu Yani, lalu saya bisa memanggil Nabila dengan nama Nabila ya. Baik Bu. Sebelum datang ke konseling kali ini, apa Nabila sudah makan? Alhamdulillah sudah makan Bu. Berarti lancar tadi ya, sudah makan di sini. Sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Iya Bu. Untuk perjalanan ke sini itu kalau boleh tahu apakah lancar atau apa ada kendala? Sebenarnya tidak ada kendala Bu. Baik-baik aja sih Bu. Baik aja. Berarti Nabila datang ke sini itu lancar dan tidak terkendala begitu ya. Iya Bu. Untuk perasaannya pada saat sekarang ini bagaimana? Sebelum memulai proses konseling. Sebenarnya lagi merasa bingung aja sih Bu saat ini, makanya saya datang ke sini untuk memulai konseling sama Ibu. Bagus. Saya rasa itu merupakan solusi yang solutif ya, dimana dengan datang ke sini Nabila bisa mengeluarkan unek-unek apa yang Nabila rasakan. Nah, langsung masuk ke sesi konseling kita pada hari ini. Sebelum datang ke sesi konseling ini pasti Nabila punya alasan tertentu kenapa Nabila datang ke sini. Kalau boleh tahu bisa diceritakan alasan kenapa Nabila datang ke sini. Baik Bu, jadi sebelumnya akhir-akhir ini tuh saya kesulitan untuk mengatur waktu, manajemen waktu, yang mana untuk menentuin prioritasnya sih Bu. Saya kan ikut organisasi dan saya juga di kampus karena sudah semester 4. Nah, saya itu udah sibuk banyak turun ke lapangan, terus ada praktikum juga. Nah, jadi di sini tuh saya sulit buat manajemen waktu. Di suatu sisi di organisasi saya itu ada mau bikin acara juga, jadi sama-sama sibuknya Bu. Tapi gara-gara mungkin saya belum tahu prioritasnya yang mana, jadi saya lebih ke organisasi. Gara-gara itu banyak tugas saya yang ketinggalan, terus banyak yang telat lah tugasnya gitu Bu, dan jadi nggak optimal lah yang di kampus ini. Jadi makanya buat saya juga bingung gimana sebenarnya buat ngatasin hal yang seperti ini gitu. Oke, baik, saya mengerti perasaan Nabila pada saat ini. Nabila kan susah untuk menentukan prioritas yang Nabila dahulukan atau Nabila pentingkan antara organisasi dan juga dengan tugas kampus dan tugas kuliah, gitu kan? Iya Bu. Baik. Nah, untuk dalam pengerjaan tugas kampus atau di satu waktu itu bersamaan tugas kampus dan kuliah yang bersama di satu waktu itu, apakah mengganggu keseharian Nabila itu? Kan tadi Nabila bilang kalau misalkan ada tugas yang terlambat dikumpulkan segala macam, untuk keseharian Nabila itu apakah mengganggu? Sebenarnya nggak mengganggu sih Bu, mungkin karena organisasi ini terlalu sibuk, jadi saya lebih sering di sekret latihan hari, dan akhirnya tugasnya itu yang dilalaikan, akhirnya ya terlambat gitu Bu buat nyelesainnya, dan jadi buat beban gitu jadi saya karena terlambat. Tadi udah numpuk semuanya tugasnya, pas ngerjainnya mau ngerjain semuanya itu jadi kayak susah lah saya gitu Bu. Jadi saya bingung gimana solusinya gitu buat saya nggak lagi tugasnya numpuk, dan saya bisa gimana bisa membagi waktu. Di kampus saya juga bisa ngerjain tugas sesuai tepat waktu, dan di jadi saya tetap jalan gitu Bu. Kira-kira bagaimana ya gitu Bu? Oke, baik. Kalau dari sini kan tadi sudah bisa disimpulkan kalau misalkan Nabila susah membagi waktu, dimana tugasnya itu suka menumpuk. Iya. Kalau kita itu dalam mengerjakan tugas itu memang karena apakah ada alasan tertentu Nabila kenapa bisa tugasnya menumpuk seperti itu? Alasannya gara-gara mungkin lebih
lebih aktif di organisasi kali ya Bu. Lebih aktif di Ya, organisasi. makanya tugasnya jadi kayak Terlalaikan, iya, susah terlalaikan. untuk menyelesaikan. Iya, dan terlalaikan terus akhirnya ya numpuk gitu kan Bu, karena nggak ada dikerjain sama sekali gitu. Kalau dari saya sendiri, saya pikir, saya rasa Nabila lebih baiknya untuk memfokuskan atau mengutamakan tugas kuliah terlebih dahulu daripada tugas organisasi. Dimana untuk masuk program ini prioritas utama Nabila pastinya kan untuk menimba ilmu gitu kan, untuk mencari ilmu sebaik-baiknya. Nah, dimana untuk organisasi itu sendiri Nabila hanya menjadikan organisasi itu sebagai pengisi waktu luang seperti itu kan ya. Kalau menurut saya begitu. Kalau untuk Nabila sendiri, Nabila ingin kedepannya lebih memprioritaskan perkuliahan atau organisasi? Nah, benar sih yang Ibu bilang tadi, saya setuju banget ke kampus ini kan buat menimba ilmu ya Bu, bukan buat organisasi. Organisasi itu kan cuma selingan gitu untuk mengisi waktu luang. Dengar yang dijelasin tadi sih, saya hanya lebih memprioritaskan tentang untuk perkuliahan sih. Seperti yang udah saya dengar dari saran dari Ibu tadi, saya sih ada benarnya juga Bu. Saya datang ke kampus ini kan untuk menimba ilmu ya kan Bu. Sedangkan organisasi ini hanya untuk selingan, mengisi waktu luang. Kalau ditanya apa prioritasnya, kayaknya saya lebih mementingkan kuliah saya Bu dibandingkan organisasi tadi gitu. Mungkin saya bakal lebih aktif ke kuliah sih Bu, menjalankan tugas dibanding sama organisasi tadi. Sebelumnya saya ada di organisasi dibanding kuliah. Baik-baik. Kalau boleh saya tahu, dalam tugas yang menumpuk tadi itu sifatnya itu bagaimana ya? Kayak misalkan kayak di satu waktu Nabila misalkan diberikan tugas yang terlalu banyak, atau memang dari Nabila sendiri Nabila susah mengatur waktu dan melalaikan atau bagaimana? Kalau sebenarnya sih tugas tuh enggak numpuknya tuh bukan karena terlalu banyak, tapi emang Nabila yang nggak bisa bagi waktu, akhirnya ya dilalaikan tugas tersebut. Misalnya dari minggu pertama tuh tugasnya cuma ya satu matkul tuh minimal satu gitu kan Bu, tapi karena saya melalaikan tugas itu akhirnya berlanjut ke minggu-minggu berikutnya dan akhirnya jadi numpuk banyak gitu, saya jadi kewalahan untuk ngerjainnya gitu. Ya baik-baik. Dari kalau setelah yang saya dapat tadi, saya simpulkan pada pertemuan kita kali ini, itu kan bisa jadi kesimpulan misalkan Nabila itu susah dalam mengatur waktu dalam mengerjakan tugas, terutama di perkuliahan ya, dan juga mendapatkan tugas-tugas yang organisasi. Apalagi berarti Nabila termasuk aktif gitu ya di organisasi. Iya sih Bu, saya termasuk aktif di organisasi. Kalau boleh tahu untuk di kampus itu Nabila ikut organisasinya yang seperti apa? Jadi saya ikut organisasi kayak kesenian gitu Bu, dan saya ngambil di mayor tari, dan kebetulan kan lagi ada mau acara, jadi ya disuruh setiap habis latihan itu jam 4 kan kayak kita habis kuliah kan dia sampai jam 4, dari jam 4 latihan sampai ke malam lagi. Jadi gara-gara itu ya mungkin karena saya juga kurang tegas juga ya Bu, mau bilang ke seniornya kalau saya juga butuh waktu untuk ngerjain tugas gitu. Jadi saya gara-gara itu sih Bu, ketinggalan tugasnya. Baik, saya mengerti perasaan Nabila. Nanti di sini Nabila itu seperti merasa itu tertekan, ada capek, Iya sih Bu. dengan jadwal yang ada. Berarti kan di sini kita sudah bisa mengambil kesimpulan Nabila memang susah mengatur waktu dalam mengerjakan tugas organisasi dan juga tugas Nabila, karena Nabila susah untuk menolak permintaan tolong atau misalkan tugas-tugas organisasi yang seharusnya Nabila mendahulukan tugas-tugas dari perkuliahan. Nah, kalau dari saya sendiri itu saya pikir Nabila kan tadi juga sudah bilang kalau misalkan Nabila mendahulukan atau memprioritaskan tugas dari organisasi. Nah, Nabila bisa lebih memprioritaskan tugas organisasi dulu, baru Nabila mengerjakan tugas sebelumnya Nabila bisa memprioritaskan tugas kuliah Nabila dahulu, baru Nabila menyelesaikan tugas organisasi. Kan dari hati Nabila juga pengen bilang kan kalau
misalkan tugas bunda itu memang tugas Nabila bisa lebih tegas untuk menolak permintaan tolong dari kakak organisasi tersebut. Kalau misalkan Nabila tidak bisa, Nabila rasa menyelesaikannya dalam waktu yang diperlukan, Nabila bisa menolak dari permintaan kakak organisasi tersebut. Baiklah, karena waktu kan sudah cukup ya, saya bisa memberikan tugas kepada Nabila untuk sesi pertemuan selanjutnya, yaitu Nabila bisa membuat tabel atau susunan jadwal di sebuah buku atau sebuah notes yang Nabila suka gitu. Nah, di mana jadwal itu bisa Nabila buat secara terperinci. Misalkan di hari Senin Nabila ingin mengerjakan apa-apa saja gitu waktunya, pagi ini, siang ini, Selasa, maksudnya pagi ini, siang ini, malam ini gitu. Nabila bisa mencocokkan dengan jadwal Nabila gitu, supaya nanti jadwal yang Nabila kerjakan ke depannya itu menjadi lebih tersusun dan tidak teracak-acak gitu. Jadinya Nabila bisa menyusun waktu Nabila dengan lebih baik. Sekian proses konsultan ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu.